Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat malnutrisi semua? Jumpa lagi dalam diskusi kita di podcast khusus edisi Ramadan 1441 Hijriah After Sahur. Dan kita sudah masuk episode 21, yang artinya juga sudah hari ke-21 kita beribadah saum ya. Dan kali ini saya masih ingin membicarakan tentang ayat yang sama dengan kita bicarakan kemarin ya, yaitu ayat ke-186 dalam surat Al-Baqarah ya, yang berbunyi ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watid da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Sadaqallah. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kurang lebihnya, dan kalau hambaku bertanya tentang aku, maka aku dekat ya, fa inni qarib, maka aku dekat ya. Dan ujibu da'wati da'i idza da'an, aku mengabulkan doa mereka selagi mereka berdoa kepadaku. Maka jawablah seruanku dan berimanlah kepadaku supaya kamu dapat petunjuk ya, kurang lebihnya demikian terjemahannya ya. Nah, tapi saya masih ingin fokus pada bagian pertama ya, karena ini kalimatnya menarik sekali gitu ya. Kalau ada hambaku bertanya tentang aku ya, maka aku dekat ya. Artinya maka aku dekat itu jawaban yang cukup sebenarnya ya, yang cukup untuk semua pertanyaan kita ya, untuk semua persoalan kita. Ini ada suatu hal yang menarik dalam di majalah Panji Masyarakat ya. Dulu ada majalah namanya Majalah Panji Masyarakat, edisi pertama sekali, edisi perdana tahun 1959 ya. Waktu itu pemimpin redaksinya adalah Buya Hamka ya, dan Buya Hamka menulis secara rutin dalam majalah tersebut ya. Nah, di edisi pertama itu beliau mengawalinya dengan dengan sebuah artikel yang berjudul Istiqomah ya. Nah, Buya Hamka tuh terkenal kalau menulis sesuatu nggak langsung to the point ya, tapi berputar dulu ya, bukan berputar tak tentu arah, berputar tentu saja dengan tujuan yang jelas ya, dengan tujuan yang jelas. Nah, beliau mengatakan bahwa perintah setelah beriman itu adalah istiqomah ya, berdasarkan sebuah hadis Rasulullah SAW ya. Setelah kita berimanlah kepada Allah gitu ya, kemudian istiqomah lah ya. Ini kan suatu hal yang menarik ya. Kenapa penekanannya pada istiqomah gitu ya? Kenapa bukan sholat, bukan zakat segala macam gitu ya? Bukan berarti kita nggak perlu sholat, jelas nggak begitu gitu ya. Itu tafsir yang terlalu liberal barangkali gitu ya. Ya nggak begitu juga, karena begitu kita beriman sama Allah, maka kita beriman sama utusannya juga, sama Rasulullah SAW. Nah, kalau beriman sama Rasulullah SAW, pasti dong kita beriman juga ketika Rasulullah SAW mengatakan ya, sholatlah sebagaimana aku sholat ya. Jadi jangan diacak-acak ya, seolah-olah tuh yang penting kita beriman ya, kita nggak perlu sholat gitu ya. Sholat itu bagian dari bukti bahwa kita ini beriman ya. Kalau nggak sholat berarti nggak beriman ya. Kalau nggak sholat berarti tidak beriman. Kenapa? Lah katanya beriman sama Allah, tapi kok nggak percaya sama utusannya ya. Kemudian kalau beriman sama utusannya, kenapa nggak ngikutin utusannya? Utusannya sholat ya, kita harus ikutan dong ya. Kita diajarin sholat, maka harusnya kita juga mengikuti ya. Saumnya kita ikuti, sholatnya kita ikuti, zakatnya kita ikuti, berbakti bersikap baik pada sesamanya harus kita ikuti ya, jihadnya kita ikuti ya, dan seterusnya ya. Jadi kenapa sih istiqomah itu seolah-olah cukup gitu ya? Cukup dalam arti ya, kok setelah iman istiqomah sesederhana itu gitu ya. Memang ini sebuah bentuk penyederhanaan gitu ya, penyederhanaan ya. Sama kayak tadi, iman itu pun sebuah penyederhanaan gitu ya. Nggak sekedar iman percaya lalu beres, nggak begitu. Tapi kalau percaya maka ada konsekuensi berikutnya ya. Nah, tapi ini juga sebuah penyederhanaan. Setelah beriman maka istiqomah lah ya. Apa sih maksudnya? Kalau menurut Buya Hamka, pendeknya dari artikel tersebut gitu ya, saya simpulkan, beliau mengatakan kita ini hidup akan mengalami macam-macam ya, akan mengalami segala macam hal. Jangan mengira kalau kita sudah beriman lalu hidupnya lempeng-lempeng aja, enggak juga. Kita akan diuji
ya kita akan diuji, kita akan menghadapi berbagai macam fitnah, ya. Padahal kita nggak mengundang fitnah, ya. Kayak Nabi Yusuf alaihissalam gitu ya, tiba-tiba berhadapan dengan fitnah yang sangat berat sekali, ya, sangat berat, karena dalam surat Yusuf ayat 24 itu dinyatakan bahwa istri majikan Yusuf yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dia jelas menginginkan Nabi Yusuf gitu ya, tapi Nabi Yusuf alaihissalam ternyata juga menginginkan dia, ya. Hanya saja Allah memberikan tanda, dan kemudian beliau menjaga diri, ya, melarikan diri dari fitnah. Nah, itu kan nggak semua orang bisa melarikan diri dari fitnah, ya. Ya, kebanyakan orang nggak lari dari fitnah, ya, malah menerjang, ya, malah nekat gitu ya. Tapi beliau enggak, ya, itulah manusia pilihan, ya, manusia pilihan yang kisah hidupnya adalah kisah terbaik. Nah, kalau di awal surat Yusuf itu dijelaskan ini kisah terbaik, ya, kisah yang paling banyak hikmahnya, paling penuh dengan hikmah, ya. Dan gak mudah meniru Nabi Yusuf alaihissalam ini, ya. Kita ini akan mengalami banyak hal, ya, macam-macam, ya. Kalau kita mengalami kesenangan, ya, kita bisa mengalami keterpurukan, ya. Kita akan mengalami keraguan, ya. Jangan berpikir kalau sudah beriman, iman itu naik turun, ya kan, gambarannya begitu, ya. Iman tuh naik turun, hati terbolak-balik. Kadang-kadang sholat itu mudah, kadang-kadang qiyamul lail itu gampang, kadang-kadang beratnya bukan main, ya. Kemudian imannya naik turun pula, kadang-kadang kadang-kadang kita mudah bersyukur, mudah bersabar, tapi kadang-kadang sulit juga, ya, nggak gampang, ya. Kadang-kadang karena kita sudah ya mungkin kebetulan dalam sehari banyak masalah gitu, ya, tiba-tiba kita berkesimpulan, oh, ini hari yang sial. Nah, itu kan nggak boleh kalimat kayak begitu, ya. Kita sih bisa katakan nggak boleh kalimat kayak begitu, tapi sekali waktu, ya, bisa jadi kita akan terjerumus juga di kesalahan yang satu itu, ya. Bisa jadi kita juga akan mengutuki keadaan, mengutuki waktu, mengutuki hujan misalnya gitu, ya. Nah, itu bisa aja terjadi yang kayak begitu. Ya, itulah manusia, ya. Kita akan mengalami segala hal, ya. Kita akan mengalami keterpurukan, kita akan mengalami kekalahan juga, ya. Jangan mengira kalau orang beriman menang melulu gitu, ya. Menang melulu nggak juga. Dan Sirah Nabawiyah penuh dengan bukti seperti itu, ya, bahwa orang beriman tuh nggak lantas menang melulu, ya. Menang melulu, beres semua masalah, nggak begitu juga, ya. Nggak selalu begitu, ya. Dalam banyak hal justru orang beriman itu memang sangat keras sekali diujinya, ya. Tapi ketika kita mengalami keterpurukan, kekalahan, atau terlanjur terjerumus dalam kemaksiatan, ya kita belak-belakan aja lah gitu, ya. Jangan kita saya sangat menyarankan kita nih jangan bersikap seperti seolah-olah kayak kita nggak pernah berbuat maksiat gitu. Semuanya bermaksiat gitu, ya. Jangan bersikap seolah-olah kayak kita nggak pernah, walaupun kita nggak perlu mengumbar ceritanya gitu, ya. Nggak perlu diceritain juga saya berbuat maksiat apa gitu, ya. Kalau hal-hal yang bersikap aib, ya, kalau ditutupi sama Allah, ditutupi aja gitu, ya. Tapi juga nggak perlu bersikap seolah kayak kita nggak pernah bermaksiat atau berpikir untuk bermaksiat gitu, ya. Kenapa? Karena itu kan memberatkan diri kita sendiri, ya. Lebih baik kita bersikap seadanya saja. Kita ini para ulama saja mengaku dirinya pendosa gitu, ya. Apalagi kita, ya. Kita ngaku-ngaku, ya, udah jelas kita ini pendosa gitu, ya. Nah, sekarang kita ini terjerumus dalam maksiat, terpuruk, ya, kalah, bangkrut, merugi dan segala macamnya gitu, ya. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, itulah kenapa ada kata istiqomah, ya. Kita sudah beriman sama Allah, maka harus istiqomah. Istiqomah itu maksudnya apa sih? Kalau menurut Buya Hamka, istiqomah itu artinya kita istiqomah untuk selalu kembali kepada Allah, ya. Kembali lagi, ya. Ya, kita ini bukan malaikat yang nggak punya hawa nafsu. Jadi pasti sekali waktu kita akan menyimpang nih dari jalan yang lurus. Tapi begitu udah sadar, istiqomah balik lagi aja. Ya, nggak usah berprasangka macam-macam. Allah akan nerima kita kembali apa enggak, Allah akan menerima taubat kita apa enggak, itu nggak perlu dibahas gitu, ya. Kita udah pernah bahas dalam episode sebelumnya, ya, bahwa namanya juga taubat itu artinya kembali kepada Allah, ya. Artinya Allah menunggu kita, ya. Kitanya yang ngelayap kemana-mana gitu, ya. Jadi pertanyaan soal taubat itu bukan apakah Allah menerima taubat kita apa enggak, melainkan kapan kita mau taubat. Kapan aja kita mau taubat, Allah siap. Ya, Allah siap menunggunya. Ya, karena itu istiqomah itu berarti ya kita kembali kepada Allah, ya. Pokoknya kita lagi seneng nih,
Ya, termasuk juga lagi senang ya. Jadi bukan cuma lagi susahnya aja gitu ya. Lagi senang kita pun kembali kepada Allah. Ya, makanya ada perintah wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Maka kalau dapat dapat nikmat dari Allah ya ceritakan ke orang lain, kembalikan ini kepada Allah gitu ya. Ya, kalau kita dipuji orang gitu ya karena ada kelebihan kita dapat prestasi gitu ya, ucapkan, kembalikan pada Allah, alhamdulillah, masya Allah gitu ya, bukan karena saya gitu ya, tapi karena saya tuh dibantu sama Allah, diarahkan oleh Allah. Kalau nggak diarahkan nggak dapet gitu ya. Nah, demikian juga kalau lihat yang bagus-bagus, orang lain hebat gitu ya, langsung kita ucapkan Masya Allah ya, bukan bilang lu hebat ya gitu ya, bukan lu hebat itu gitu ya, tapi Masya Allah, ini karena kehendak Allah ya. Yang menerima ucapannya juga jangan mengatakan oh gua teh ya gitu ya, jangan begitu gitu ya, tapi katakan saja ya kalau kata-kata dalam Al-Quran gitu ya, hadza min fadli rabbik ya, jadi hadza min fadli rabbi, jadi ini adalah kelebihan yang keutamaan yang Allah kasih kepada saya ya, yang Allah kasih ya, tandanya dia nggak punya kalau nggak dikasih ya, tandanya ini bukan punya saya juga, ini kebetulan Allah memberikan kepada kita. Jadi kalau senang kembalikan pada Allah, kalau lagi susah ya kembali juga kepada Allah ya, jangan ngelayap kemana-mana gitu ya. Kalau udah sedih kembali kepada Allah, kalau terpuruk kembali kepada Allah, kalau senang kembali kepada Allah, kalau dapat kebaikan kembalikan juga kepada Allah gitu ya. Kalau ada kesusahan kembalikan juga kepada Allah. Kalau kita terpuruk ya, bangkrut ya, menderita, dizolimi orang, dikibulin orang ya, dikerjain orang, dihina-hina orang, disakiti orang ya, pokoknya diperbuat segala macam lah sama orang gitu ya. Ya, disakiti hati kita, ditusuk dari belakang istilahnya gitu ya. Kembalikan kepada Allah ya, kembalikan kepada Allah. Kita harus selalu kembali kepada Allah ya. Nah, disitulah kenapa pesan pesan bahwa aku dekat ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ya. Fa inni qarib itu jadi besar sekali. Kenapa? Kita akan selalu ingat bahwa Allah tuh dekat, nggak pernah jauh gitu ya. Nggak pernah jauh. Nggak pernah jauh. Jadi kita jangan membayangkan Allah tuh jauh gitu. Kalau mau kembali tuh kayaknya perjalanan tuh jauh sekali gitu. Nggak pernah. Allah tuh nggak pernah jauh ya. Jadi kita ini untuk mengembalikan kepada Allah tuh nggak pernah sulit gitu sebenarnya gitu ya. Nggak pernah jauh perjalanannya ya. Kalau kita senang kembalikan pada Allah. Jauh nggak perjalanan, nggak jauh ya. Kalau kita sakit, menderita, dizolimi, kembali pada Allah. Jauh nggak perjalanannya? Nggak jauh juga, selalu dekat ya, selalu dekat. Jadi Allah tuh selalu dekat. Allah tuh nggak pernah jauh, walaupun kita nggak bisa lihat ya, dengan mata kepala kita sendiri kita nggak bisa lihat. Nabi Musa alaihissalam aja minta supaya bisa melihat Allah, ya ternyata beliau nggak bisa juga gitu ya. Walaupun beliau udah bisa bicara langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita bicara langsung nggak bisa, melihat juga nggak bisa. Tapi Allah sudah tegaskan Allah tuh dekat ya, Allah tuh dekat. Oleh karena itu kalau kita sambung dengan ayat 186 ini, fa inni qarib tadi gitu ya, bahwa Allah terdekat gitu ya, kita sambung dengan penjelasan Buya Hamka soal istiqomah ya, ini cantik sekali gitu ya. Jadi kita ini cuma perlu beriman, kemudian istiqomah, beriman, istiqomah, udah beriman, udah insya Allah ya, insya Allah kita semua udah beriman ya. Kemudian setelah itu istiqomah ya. Istiqomah itu artinya ya namanya manusia sekali-sekali kendor ya, sekali-sekali lemah gitu ya, tapi segera kembali lagi ya. Kita istiqomah dengan keimanan kita ya, kita istiqomah dengan keimanan kita. Kalau kita bilang ya tiada daya upaya la haula wala quwata illa billah ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil gitu ya, kita mengatakan hal kayak begitu ya, maka istiqomah dengan kata-kata itu ya. Begitu kita merasa lemah, kembali pada Allah ya, merasa kalah ya, kembalikan kepada Allah ya. Kalau kita punya masalah, kembali lagi pada Allah. Kalau kita lagi senang juga kembali kepada Allah. Kalau kita punya prestasi, kembali pada Allah ya. Nah, saya ingin menekankan sekali lagi, Allah itu dekat. Jadi kembali kepada Allah itu bukan perjalanan yang panjang, bukan perjalanan yang rumit, yang sulit. Sebenarnya yang bikin rumit itu kita sendiri gitu ya. Kita sendiri yang nggak mau mengembalikan segalanya kepada Allah. Padahal semuanya ini punya Allah, semuanya milik Allah. Kembalikan aja kepada Allah. Ya Allah yang ngasih kita ujian berupa musibah, ya kembalikan pada Allah. Ya Allah, ini ujian dari Engkau, ya Engkau yang kasih saya ujian, maka sekarang saya minta supaya Engkau membimbing saya lulus dari ujian ini. Saya ingin jadi hambamu yang lebih baik, saya ingin jadi hambamu yang lebih soleh, saya ingin jadi hambamu yang Engkau ridhoi. Ya, saya ingin masuk surga bersama orang-orang soleh, gitu ya.
Nah, katakan, ini yang kita bahas di episode kemarin ya. Sekarang kalau Allah itu dekat, kita mau bicara apa nih? Nah, coba kita bicarakan secara gamblang, secara lugas saja kepada Allah gitu ya. Nggak usah dengan kata-kata yang terlalu dibuat-buat dan kata-kata kita sendiri ya. Allah itu dekat ya, maka kembalikan semua masalah. Sekarang kita menghadapi Ramadan yang penuh cobaan. Ramadan di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19, banyak masalah, masalah ekonomi, masalah kebosanan, masalah macam-macam ya, masalah kuliah kita yang jadi terhambat ya, yang lagi ngerjain skripsi, tesis, disertasi. Nah, ini saya lagi ngerjain disertasi juga nih ya, sementara nggak bisa meneliti karena barang yang mau ditelitinya ada di tempat lain dan kita nggak bisa ke sana ya. Kalaupun bisa ke sana juga dia ditutup ya, karena lagi PSBB ya, lagi ditutup, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Maka kembalikan pada Allah ya, kembalikan pada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bila taufik daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.